Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku Triana Spencer. Yang baru mampir di channel ini dan belum kenal siapa saya, perkenalkan namaku Ana. Di channel ini aku suka berbagi resep masakan, berbagi pengetahuan, sharing-sharing. Aku juga suka traveling. Nah, buat teman-temanku yang sudah memberi dukungan subscribe di channel ini, tetap setia nonton video-videoku. Aku ucapin terima kasih banget buat dukungannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, please banget bantu subscribe agar aku makin semangat bikin video yang lebih menarik lagi dan lebih konsisten lagi. Ini merupakan podcastku yang pertama. Jadi teman-teman, selain di YouTube, teman-teman juga bisa dengerin podcastku ini di Anchor. Namanya Triana Spencer. Mungkin kalian udah bosen lihat mukaku, so cari aja di Anchor. Linknya ada di bawah description box ya. Kalian bisa dengerin sambil apa aja di mana aja. Sebenarnya aku males mau bahas atau membalas komentar haters. Kenapa aku sebutnya haters? Karena pertanyaan itu berkonotasi negatif. Dan biasanya yang memberi komentar negatif itu haters. So, aku bilangnya haters. Dan aku bikin video ini bukan untuk menyanggah komentar negatif tadi, tapi sebagai luapan atau curhatanku saja. Selalu ada yang bilang atau yang komentar, kok suaminya gemuk sih? Kok bulenya jelek sih? Secakep apapun, kalau dia nyebelin, pasti gantengnya luntur. Bener gak? Dan secantik apapun, kalau dia galak, jadi takut kan ngedeketinnya. Untungnya ya teman-teman, aku itu sabar dan alhamdulillah belum ada kata-kata kasar dari saya yang keluar untuk membalas komentar negatif tadi. Saya masih maklumin karena jarinya yang ngetik, bukan hatinya yang ngetik. Apakah saya sakit hati? Enggak, saya nggak sakit hati. Sama sekali nggak sakit hati. Karena saya bacanya itu nggak pakai hati. Coba kalau saya baca komentar negatif itu pakai hati. Of course, aku akan sakit hati. Tapi saya nggak pernah baca komentar itu pakai hati. So, saya nggak pernah sakit hati. Tapi daripada saya capek ngetik balas komentar, saya bikin video ini dan saya salurkan luapan perasaan saya ini lewat video ini dan lewat Anchor di podcast saya. Nah, buat teman-teman yang mau ngedengerin sampai habis ya monggo, kalau enggak ya silahkan nonton video yang lain. Saya tidak pernah memaksa kalian. Suami saya memang memiliki bentuk tubuh dan genetik yang tinggi besar. Dan dia itu gemuk karena dia tidak punya waktu untuk berolahraga. Dia habiskan waktunya untuk bekerja dan menata masa depannya. Dan memberi nafkah untuk keluarga dan membahagiakan saya. Lagian suamiku juga gak gemuk-gemuk amat sih. Insya Allah masih bisa turun berat badannya kalau dia diet. Ada yang bilang cinta itu buta. Sampai tidak bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang jelek rupanya. Saya secara sadar mencintai suami saya bukan karena fisiknya atau materinya, tapi saya memang jatuh cinta karena karakternya, karena kepribadiannya, karena sikapnya, dan karena imannya. Dan dia juga tulus mencintai saya. Teman-teman, jangan pernah terkecoh ya sama penampilan fisik dan harta. Dan jangan takut punya suami atau istri yang gemuk atau tidak cantik atau tidak ganteng.
Jangan khawatir teman-teman, karena yang gemuk bisa jadi kurus kalau dia diet. Dan yang jelek bisa jadi cantik atau ganteng kalau dia merawat tubuhnya. Nah, yang cantik bisa aja kucel kalau dia stop perawatan. Jadi jangan pernah takut memilih pasangan hidup itu karena kekurangan fisik. Hari ini mungkin seseorang tidak terlihat menarik, tapi siapa tahu dia sibuk menata masa depannya. Nggak semua orang terlahir dari keluarga kaya, seperti Sultan yang sudah punya segalanya dan bisa beli apa aja. Oh ya teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang temanku. Kebetulan aku juga udah minta izin sama beliau untuk cerita di sini dan aku udah dapetin izin, tapi aku tidak akan sebut nama. Nah, aku punya temen kuliah dulu, dia itu kurang menarik. Dan dia tidak pernah menghambur-hamburkan uang sakunya untuk shopping, untuk perawatan di salon, dan pergi ke klinik kecantikan. Tapi dia tabung uangnya buat pendidikannya, buat beli buku, buat ikut seminar sana-sini. Dan sekarang setelah dia berhasil dapetin scholarship dan lulus dari S2 di UGM, dan dia punya karir bagus dan otomatis penampilannya jadi berubah. Lebih cantik, lebih modis, dan banyak banget teman-temanku yang dulu yang gak mau ngedeketin dia, sekarang pada rebutan ngambil hatinya. So, don't judge the book by the cover. Jangan menilai seseorang itu dari penampilan luarnya. Dan aku juga punya temen, dulu dia itu ganteng, banyak banget yang naksir, putih, cakep, tapi sekarang dia berubah jadi hitam, karena pekerjaannya jadi tukang parkir. Jangan salah ya, dan jangan merendahkan profesi tukang parkir. Tapi tukang parkir kali ini tukang parkirnya pesawat. Jadi dia itu bekerja selalu di bawah terik matahari, jadi kulitnya itu jadi hitam. Tapi teman-teman, gajinya besar loh walaupun dia jadi seorang tukang parkir pesawat. Jadi teman-teman, jangan pernah menikah karena profesinya atau jabatannya. Karena kalau Tuhan berkehendak, dia akan kehilangan pekerjaannya. Dan jangan takut juga menikah dari nol. Percayalah kalau kita rajin, kita berusaha, kita berdoa, pasti Tuhan akan kasih rezeki dan berkah buat keluarga kita. Seperti yang saya katakan dari awal, saya menikah karena karakternya. Suami saya itu punya karakter yang menyenangkan, yang lucu. Nggak heran kalau pelawak ya, istrinya banyak dan istrinya cantik-cantik. Waktu itu kita pernah road trip dari Darwin ke Uluru. Jaraknya itu sekitar kita tempuh 2000 km. Kurang lebih 3 hari 2 malam untuk bisa sampai di Uluru dengan naik menggunakan mobil. Tapi disitulah aku dan Brandon punya waktu saling ngobrol, saling bertukar pikiran, kita planning masa depan tanpa diganggu sama HP. Bayangkan teman-teman jika kita berada satu mobil 3 hari dalam mobil dengan orang yang sama, kalau dia itu nggak asik orangnya, nggak bisa diajak bicara, nggak nyambung diajak bicara, ngomong pasti akan ngerasa bosen dan malah bisa ditinggal tidur, kan jadi sebel. Menikah itu untuk selamanya, jadi carilah pasangan yang sepadan dan sepemikiran, yang paling enggak bisa paham lah saat diajak ngobrol. Lah masa iya mau nikah tapi diem-dieman, mainan HP mulu kalau ketemu. Nanti yang ada si suami atau si istri curhat, lari ke orang lain, curhat sama orang lain. Nah itu bisa jadi petanda buruk loh teman-teman, kalau pasangan kita suka
curhat ke orang lain bisa jadi peluang mereka untuk selingkuh. Gimana dia nggak selingkuh? Di rumah dia tidak bisa jadi pendengar yang baik, ujung-ujungnya ya selingkuh. Ibarat kata suami itu seperti sahabat yang bisa jadi tempat bersandar di saat senang maupun susah. Aku lanjutin ya ceritaku ya. Waktu di perjalanan, karena aku tuh nggak bisa gantiin nyetir karena mobilnya terlalu besar dan tinggi, jadi kakiku itu enggak sampai buat nginjek rem dan gas. Jadi suamiku yang nyetir terus-terusan pulang dan pergi. Nah, pasti capek kan? Dia juga butuh fokus dan butuh makan, minum. Dan aku juga harus bisa jadi tim di situ. Aku harus bisa bantu dia agar dia tetap fokus dan gak ngantuk. Karena biar tidak terjadi kecelakaan. Karena sewaktu-waktu di perjalanan itu banyak banget hewan liar yang nyebrang gitu aja. Seperti kuda, sapi, kanguru, burung. Yang tiba-tiba nyelonong aja depan gitu. Harus pegang HT juga dan dapetin informasi lalu lintas di sana. Dan sampainya di Uluru, aku sama Brandon harus bangun tenda teman-teman buat tidur di situ dan buat istirahat. Dan kita harus jadi tim yang solid, saling membantu. Bagi teman-teman yang belum menikah dan masih pacaran dan pingin tahu sifat aslinya, ajak road trip atau hiking, mendaki gunung, pasti di situ bakal tahu sifat asli seseorang saat dalam kondisi capek. Apakah dalam kondisi capek itu mereka masih tetap peduli? Atau apakah saat dalam kondisi capek itu dia masih bisa mengontrol emosinya? Ya, di situ kalian bisa tahu juga pasangan kalian saat mengambil kebijakan. Bagi teman-teman yang masih pacaran, gunakan waktu pacaran kalian sebaik-baiknya untuk mengenali pasangan kalian dan karakternya, sifatnya, kepribadiannya. Jangan senang-senang terus teman-teman. Kalian harus menggali informasi itu dan jangan berbuat maksiat aja. Nanti takutnya setelah menikah jadi kaget tahu aslinya. Ingat ya teman-teman, penampilan itu bisa dirubah, tapi yang namanya karakter atau watak seseorang itu tidak bisa berubah karena sudah mengakar dari dalam dirinya dari kecil. Terus ada orang yang bilang, memberi komentar kayak gini, Mbak maunya sama dia karena dia kaya kan? Kalau saya matre, saya pasti dari awal akan cari orang yang sudah kaya duluan, bukan yang harus nemenin dari nol. Kita bisa seperti ini, alhamdulillah semua kecukupan karena berjuang bareng-bareng. Suami saya kerja, saya juga kerja. Seandainya saya nggak kerja pun, saya masih tetap bisa hidup kecukupan. Dulu waktu saya nggak kerja, suami saya yang kerja, saya tahu diri harus bisa ngatur keuangan dengan baik. Saya juga harus bisa ngelola rumah gitu loh. Makanya sampai sekarang dia percaya semua keuangannya dia, saya yang ngatur. Karena dia tahu saya nggak bakal foya-foya dan saya nggak akan crazy shopping. Seandainya saya nggak bisa ngatur keuangan, yang ada hidup saya bakal foya-foya dan gak punya aset apa-apa. Hidup saya memang sederhana, tapi alhamdulillah saya gak pernah numpang sama mertua atau gak pernah nyewa. Ada loh yang nikah sama bule, suaminya sebenarnya punya pekerjaan yang bagus, tapi hobinya suaminya itu gambling. Akhirnya mereka juga gak punya apa-apa. Sebenarnya Tuhan itu ngasih rezeki ke kita semua itu sama. Tapi cara mendapatkannya itu yang berbeda. Ada yang rajin, ada yang males. Ada yang rajin berdoa, ada yang gak pernah berdoa. Kadang yang rajin ibadah aja gak langsung dikabulkan doanya atau permintaannya. Apalagi yang gak pernah berdoa. Gimana Tuhan bisa tahu kalau kamu gak pernah minta? Gak semua orang yang menikah sama bule itu hidupnya kayak sultan semuanya.
Ada juga yang nikah sama bule karena gaji suaminya kurang, jadi nggak bisa ngasih sponsor istrinya buat tinggal bareng di negaranya, jadi dia harus LDRan. Ada juga yang ternyata suaminya di negaranya itu gajinya pas-pasan. Di Indonesia bisa hidup mewah misalnya, karena apa-apa di Indonesia murah. Banyak banget wanita yang keblinger ngiranya menikah sama bule itu bakal hidup senang-senang, hidup seperti ratu. Tapi sebenarnya sama aja, kita nikah sama kayak orang Indonesia, sama aja sebenarnya. So, jangan pernah jadi wanita matre, jadilah wanita yang pintar memilih. Seandainya kamu matre, ya pintarlah untuk membedain mana yang benar-benar kaya dan mana yang cuman gimmick aja. Hidup itu gak seindah postingan di Instagram, karena aku yakin mereka cuman posting yang bagus-bagus aja dan happy-happy aja di Instagram. Dia gak pernah cerita di Instagram tentang buruknya mereka. Pasti yang diposting foto-foto yang paling bagus dan caption yang paling bagus. Kebetulan di Instagramku, aku cuman posting hobiku aja, karena hobiku memang fotografi ya, jadi aku posting tentang foto-foto aja. Dan aku gak pernah mengumbar kepribadianku atau kegiatanku di Instagram. Seandainya kalian lihat di Instagram, pasti kalau pas lagi traveling aja. Aku dan suamiku memang agak tertutup ya. Jadi nggak semua kita posting di sosial media. Suamiku pas jalan-jalan aja. Kalau selebihnya dia nggak pernah mau masuk di YouTube. Dia maunya kalau pas lagi traveling aja. Dia mau masuk di YouTube. Sebenarnya juga cuma segelintir orang yang berkomentar negatif ya di channelku. Tapi alhamdulillahnya masih banyak orang-orang yang komentar positif, yang ngedukung kita, yang kasih masukan positif di channel ini. Dan banyak juga yang tidak kenal saya, tapi mau mendoakan saya untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga buat siapa saja yang sudah memberikan komentar dan masukan positif, semoga selalu dapat rahmat dari Allah, dapat balasan dari Tuhan, diberi kesehatan, lancar rezekinya, bahagia dunia akhirat. Terima kasih juga buat teman-temanku yang sudah ngedengerin curhatanku ini. Semoga ada hikmah di balik curhatanku ini. So, ingat ya teman-teman, don't judge the book by the cover. Terima kasih.